Kuasa Hukum Lembaga Survei Kepuasan Masyarakat, Heidi Arsyad bersama Sekjen Sukma, gelar sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat SKM mencakup beberapa poin penting. Menurut Heidi, Kuasa Hukum Lembaga Survei Kepuasan Masyarakat, setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat SKM secara berkala. Untuk mengukur kepuasan masyarakat, SKM bertujuan untuk menilai kinerja unit pelayanan dan menjadi dasar perbaikan kualitas layanan, serta menjadi indikator kinerja utama, IKU, bagi pimpinan. Pelaksanaan SKM harus menggunakan metodologi yang baku sesuai pedoman, termasuk kuesioner dan analisis data. Hasil SKM harus dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Hasil analisis SKM wajib ditindaklanjuti untuk perbaikan dan dilaporkan. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam SKM. Landasan hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan SKM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atas waktu dan kesempatan dari Pak Sekjen Survei Kepuasan Masyarakat, juga saya terima kasih kepada jajaran. Semoga abang-abang diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan tugas sehari-hari. Amin. Ucapan yang sama juga. Jadi saya pertama ingin juga mengkanter dan menyikapi kaitan adanya statement dari media yang mendeskripsikan menyudutkan lembaga survei kepuasan kaitan dengan legal standing bahwa lembaga survei kepuasan masyarakat tidak terdaftar di Kesbangpol. Nah, ini harus kita jelaskan kepada publik. Jangan juga statement dari beberapa oknum, baik dari dinas, baik dari paguyuban kepala desa yang mengatasnamakan dirinya APSI, ini menjadi pembodohan publik. Jadi Anda itu bicara harus berdasarkan regulasi, undang-undang dan dasar hukum. Tidak Anda bicara berdasarkan kepentingan, berdasarkan ketidaksukaan terhadap satu lembaga. Menurut saya itu subjektif dan tidak objektif. Jadi perlu saya jelaskan bahwa organisasi yang sudah berbadan hukum, mendapatkan pengesahan badan hukum di bidang hukum hak asasi manusia, bukan kata Heidi Arsyad atau kata Sukma, tapi kata undang-undang. Di mana undang-undangnya? Ada di sini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Lalu ada turunan sebagai juknisnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang tadi. Bahwa di pasal 5 ayat 1 tadi, ormas yang sudah berbadan hukum, ormas itu bukan dikategorikan ormas yang bergerak di keagamaan, sosial dan segala macam. Semua yang mengatasnamakan dirinya perkumpulan itu masuk dalam organisasi kemasyarakatan. Dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah SK Kemenkumham sebagai kementerian yang melakukan pengesahan badan hukum organisasi. Maka disebutkan setelah mendapatkan itu tidak perlu mendaftarkan diri kepada Kesbangpol setempat, tapi dia hanya bersifat imperatif. Imperatif itu tidak tegas. Silahkan mau digunakan boleh, mau tidak digunakan boleh. Apa? Surat atau permohonan keterangan keberadaan organisasi bahwa kami survei kepuasan masyarakat yang sudah berbadan hukum ada di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu sekarang tindakan LSM Sukma apa bergantung atau survei kepuasan masyarakat bergantung terhadap terdaftarnya atau tidak dikasih? Tidak. Jadi jangan ada kekhawatiran kawan-kawan, oh ini bisa menjadi segala macam. Tidak. Ini bersifat administratif. Tidak ada pidana penjara di sana. Tidak ada kurungan penjara, tidak ada kurungan, tidak ada denda. Khawatir perlu. Tapi maksud saya gini loh. Toh kalau kita mencari referensi, jangan juga kita mencari sendiri. Kita harus punya sanad yang jelas, ada gurunya yang jelas. Kalau sekarang kita hanya menjadikan parameter internet itu sebagai gudangnya informasi boleh, tapi kan tidak semuanya juga disebut valid. Contoh, Bang Nofis mengirimkan WA dan segala macam. Bagi saya itu bukan yang objektif, karena kalau saya bicaranya dasar hukum tadi tidak bisa berdasarkan katanya, opini, ya kan? Jadi nggak perlu khawatir Pak Nofis bahwa Sukma ini secara legal standing sudah jelas, sudah sangat jelas. Adapun hari ini pemerintahan itu keluar, itu tendensius betul tadi kata Bang Pri, ya kan?
dan itu tidak berproses, tidak berimbang. Harusnya mereka membuat berita itu konfirmasi dong, bagaimana tanggapannya nih? Ini ada dari sebuah kelompok mahasiswa maupun instansi terkait mempertanyakan legalitas atau legalitas dari SUKMA sendiri. Kan gitu. Harusnya juga dong diberikan kesempatan yang sama dong. Itu bicara kalau kita dalam konteks media, maka keberimbangan itu harus kan gitu menjadi sebuah kewajiban. Tidak bisa tidak. Kalaupun hari ini ada salah satu oknum kepala desa yang juga menjadi ketua dari sebuah asosiasi apresi ya kan, meresistensi gerakan survei kepuasan masyarakat ini kan terkait dengan kompetitor. Ada beberapa kompetitor yang menawarkan produk yang sama dengan SUKMA, mereka menggunakan cara instrumen dengan kedekatan emosional, hubungan emosional dengan para birokrat kan begitu. Padahal tidak ada larangan ketika SUKMA sekarang menawarkan dengan caranya selagi itu tidak melanggar norma hukum. Apa? Ya kan? Apa dilarang kan gitu ya? Dalam pemasangan banner survei kepuasan masyarakat sah-sah saja kok. Makanya saya bilang kalau pemasangan survei kepuasan masyarakat itu melanggar hukum, di mana undang-undangnya? Mungkin saya belum pernah belajar atau belum pernah baca. Kan kira-kira begitu. Sejauh ini tidak ada. Nah itu subjektif itu kan begitu. Mengatasnamakan dia pemerintah, lalu mendiskreditkan SUKMA seolah SUKMA ini tidak terdaftar di Keskampol, lalu seluruh kegiatan yang ada SUKMA adalah ilegal. Oh salah besar itu. Maka dimulai hari ini saya selaku Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia Kabupaten Bogor bersama survei kepuasan masyarakat akan melakukan hak hukum kami. Kami akan memberikan somasi kepada mereka-mereka yang kemarin melakukan statement di media. Mantap. Ya kan? Jadi, saya tidak hanya kegiatan ini sebagai dialektika dan retorika belaka. Mulai besok atau hari ini saya akan membuat surat somasi kepada instansi-instansi yang buat statement kemarin, juga melakukan gugatan terhadap pemerintah desa yang menurut kami perlu kami gugat. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan pengelolaan APBDes. Nah itu perlu itu, oke? Ya kan? Jadi jangan ada kekhawatiran, tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah dan titah daripada pimpinan SUKMA tadi. Silakan laksanakan. Yang penting tentu dengan attitude, etika, norma-norma yang sudah ada kan gitu ya. Jangan keluar daripada konteks itu. Nah, apa konteks kerjasama kami dengan pihak SUKMA sendiri? Perlindungan bagi anggota survei kepuasan masyarakat dalam tindak pidana umum. Jadi kalau kawan-kawan diintimidasi, kawan-kawan diancam dalam melaksanakan tugas, ya kan yang diberikan oleh pimpinan SUKMA itu menjadi tanggung jawab secara hukum. Ya entah nanti kita dilaporkan atau kita yang melaporkan. Nah itu menjadi bagian daripada kami untuk melakukan pendampingan atau melakukan advokasi hukum. Gitu kawan-kawannya, tetap semangat. Gitu. Pokoknya intinya mulai hari ini kita nyatakan kita perang terhadap ketidakbenaran, kita perang terhadap ketidakberpihakan, dan gitu ya. Bukan kita benci terhadap personal, tapi kita benci terhadap pembodohan publik itu. Ya kan, apalagi ini diucapkan seorang pemerintah dan oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan karena sebentar waktu mau menjelang sholat, kita perlu break dulu. Pokoknya tetap semangat, jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan dari kawan-kawan. Maju terus, pantang mundur.